Secarik pesan. Kuterima surat darimu, Rian. Di sini aku baik, benar-benar baik. Terlebih lagi aku mendapatkan kiriman surat darimu. Aku terharu saat membaca isi surat itu, hingga air mataku tak terbendung lagi. Ketika aku baca kau menulis kenangan-kenangan kita dulu, aku tertawa bahagia, sekaligus terharu ketika aku tahu bahwa kau sedih ketika melihatku kesakitan waktu itu. Aku juga sedikit mengingat momen ketika kita bermain hujan-hujanan bersama hingga kau sakit. Ketika itu, aku melihat kau ditegur oleh ibumu karena main tidak ingat waktu. Di situ aku merasa sangat bersalah kepadamu. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu, sahabatku. Momen-momen itu seakan melekat erat pada pikiranku. Momen-momen ketika kita saling bertukar cerita di gubuk tua, beribadah bersama waktu bulan Ramadan, hingga di saat aku tertabrak motor pada waktu itu, kau selalu ada di sampingku, Rian. Kau memang sahabat terbaikku. Dikala aku pergi meninggalkan desa itu, aku merenung sekaligus sedih karena meninggalkan sahabat serta tempat kelahiranku. Di situ ayahku menenangkanku. Sudahlah nak, jangan terus-terusan bersedih. Jika kita ingin mengembangkan potensi kita, lakukanlah hal yang lebih dari yang kau bisa. Memangnya kalau kita tinggal di desa itu kenapa ya? Tanyaku pada ayah. Di desa itu belum semaju di kota. Kalau ayah masih di situ dan menolak tawaran perusahaan, ayah tidak akan naik pangkat nantinya. Kesuksesan itu tidak instan, nak. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Nanti juga di kota kamu mendapatkan teman baru lagi. Aku hanya terdiam pada saat itu. Sesampainya di kota, suasana sangatlah berbeda dengan pedesaan. Di sini polusi di mana-mana, membuat udara di sini tidak sehat. Untung saja aku mendapatkan perumahan yang cukup asri. Udara di depan rumahku cukup segar walaupun di tengah kota banyak polusi. Baru beberapa hari aku tinggal di sini, teman ayahku mengenalkan anaknya padaku. Anak itu bernama Roy. Dia baik, tapi sedikit hedon. Bisa dilihat, ia sering membanding-bandingkan penampilannya yang mahal denganku yang hanya seorang anak kampung yang baru pindah ke kota. Berbeda denganmu, Rian, yang apa adanya dan selalu setia bersamaku. Dari situ aku berpikir kalau sahabat itu memang berbeda dengan teman. Kalau teman hanya sekedar bersenang-senang, kalau sahabat lebih dari sekedar bersenang-senang. Kita juga bisa saling berbagi pengalaman dan curhat tentang urusan pribadi. Pagi ini sedang hujan. Aku membaca surat darimu ini sekaligus membalasnya. Rian, mungkin surat ini kutuliskan terakhir kali untukmu. Saat ini aku sedang sakit kanker stadium akhir. Di kota, aku bolak-balik masuk rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Andai kau tahu, Rian, aku sangat merindukanmu. Aku merasa sangat baik saat mendapatkan surat darimu tadi. Tetapi takdirku memang terkena penyakit ganas ini. Apalah dayaku hanya seorang hamba yang hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Tulisku. Secarik pesan dariku. Gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Gunakanlah pikiranmu untuk membantu orang lain. Dan gunakanlah sisa hidupmu agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga kelak kita bisa dipertemukan di surga. Amin. Sahabatmu, Aksa.